Baik, terima kasih Bu Yeni, eh, rekan-rekan Bapak Ibu dosen di FEB UB dan rekan-rekan mahasiswa yang juga hadir pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh FEB UB kepada kami untuk sharing terkait dengan yang terjadi di sektor jasa keuangan dalam kaitannya dengan perubahan behavior dari yang tadinya kita mungkin dari sifatnya manual, semi manual, kemudian masuk ke dunia digital. Dan pagi hari ini kami akan bicara sedikit mengenai inovasi yang dilakukan oleh sektor jasa keuangan dan juga bagaimana OJK mentransformasi diri menghadapi perubahan yang terjadi di sektor jasa keuangan, Bu Yeni dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Saya bagi dalam 4 bagian di dalam penjelasan saya ini nantinya. Yang pertama adalah latar belakang, tantangan, dan solusi serta kebijakan. Jadi nanti kita akan bicara banyak hal terkait dengan perubahan yang terjadi di sektor jasa keuangan, apa yang melatar belakangi, dan juga OJK selaku otoritas yang melakukan pengaturan, pengawasan, dan juga perlindungan terhadap konsumen sebagaimana amanah Undang-Undang 21 tahun 2011 melakukan berbagai langkah atau upaya mentransformasi kebijakan pengawasan yang dilakukan. Jadi perubahan yang cukup signifikan terjadi di dalam pola pengawasan OJK, khususnya menghadapi sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin ini juga bisa menjadi informasi untuk kita semua bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia ini pertumbuhannya luar biasa, apalagi dipicu oleh kondisi pandemi selama 2 tahun terakhir, 2020 dan 2021, sehingga ini juga mengakselerasi pemanfaatan digitalisasi di sisi ekonomi. Nah, sebagai gambaran juga bahwa dari tahun ke tahun ekonomi digital kita yang memang mayoritas didominasi tadinya oleh e-commerce, ya ini juga setiap periode, setiap tahun juga mengalami pertumbuhan. Bahkan di 2030 itu diperkirakan ekonomi digital Indonesia ini akan bisa tumbuh sampai 8 kali lipat dari yang hanya ratusan triliun, bahkan mencapai nanti di kisaran 4.500 triliun. Nah, sektor e-commerce ini yang memiliki dominasi yang terbesar karena saya yakin kita semua juga sudah sangat merasakan bagaimana kemudahan yang diberikan layanan di e-commerce ketika kita mau membeli produk maupun jasa, ya. Jadi mau beli baju juga sekarang gampang gitu ya, tinggal pakai HP klik jadi gitu ya, dikirim ke rumah kita masing-masing. Nah, ini juga pertumbuhannya diperkirakan di 2030 mendominasi hingga mencapai 1.900 triliun. Bahkan PDB kita yang sekarang ini terakhir di 2021 itu kisaran hampir 17.000 triliun, itu diperkirakan di 2030 nanti sekitar 24.000 triliun. Ini artinya potensi ekonomi digital Indonesia sangat luar biasa ke depan, dan ini kita memperkirakan di 2030
akan tercapai pertumbuhan yang luar biasa terkait dengan pemanfaatan ekonomi digital. Nah, di sisi yang lain, ketika kita bicara perkembangan teknologi informasi, bagaimana TI tadi mengikuti juga pergeseran perilaku yang terjadi di masyarakat, di mana semua aktivitas kita saat ini juga sangat dipengaruhi oleh yang namanya internet. Ya, kemudian dari adanya perkembangan teknologi tadi, maka muncul juga platform-platform digital yang memudahkan kita untuk melakukan atau mendapatkan layanan, baik itu yang terkait dengan online retail, mengenai food delivery, kesehatan, bahkan di dunia pendidikan. Tidak lepas juga dari jasa keuangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi di jasa keuangan juga mengalami perubahan perilaku. Masyarakat menginginkan kemudahan, baik itu dari sisi asuransi, kemudian digital lending, kemudian bagaimana orang berinvestasi juga dengan mudah sekarang menggunakan platform gitu ya. Kemudian juga sekarang kalau Bapak Ibu juga ketahui, orang mau investasi ke pasar modal sekarang tidak perlu susah-susah. Semua bisa dilakukan dengan gadget kita. Kemudian termasuk juga digital payment untuk mempermudah layanan keuangan. Yang tadinya kita kemana-mana harus bawa uang cash, sekarang jauh lebih mudah, kita cukup pakai HP, tinggal tap, jadi gitu transaksinya. Jadi sekarang HP kita lebih berharga daripada dompet kita. Kalau dompet ketinggalan di rumah ya kita udah biasa lah gitu ya. Tapi kalau HP ketinggalan, nah ini luar biasa. Kita khawatir nanti kita nggak bisa melakukan aktivitas kita karena HP kita ketinggalan atau hilang misalnya gitu ya. Itu lebih berharga dibandingkan dompet kita kadang. Inilah perubahan perilaku yang terjadi. Begitupun dari sisi bisnis operasional. Kalau dulu orang bekerja harus ke kantor, sekarang dimanapun tempatnya orang bisa melakukan pekerjaan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan juga inovasinya luar biasa, berubah. Yang tadinya orang kalau kita mau beli barang harus pergi ke toko dan lain sebagainya, sekarang inovasinya luar biasa. Segala kebutuhan kita, mau kita pergi keluar berliburan atau kita mau terbang, semua sekarang hanya dalam satu genggaman kita yang namanya gadget. Kemudian dari sisi bisnis juga ekosistemnya berubah luar biasa. Maka tidak bisa menggunakan pola-pola seperti dulu, di mana kolaborasi atau partnership itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting ya. Bahkan kalau dulu cenderung kompetitor itu ya betul-betul head to head gitu ya. Jadi kalau dulu misalkan kita ketahui bersama misalnya antar bank yang satu dengan bank yang lain atau bank yang satu dengan industri keuangan yang lain, itu head to head. Maka sekarang susah. Sekarang lebih cenderung mereka akan menggunakan pola-pola partnership. Karena apa? Karena produk dan layanan keuangan itu akan semakin kompleks dan semakin terintegrasi antara satu lembaga jasa keuangan dengan lembaga jasa keuangan yang lain. Bahkan yang terakhir ini juga yang sekarang lagi marak adalah merger dan akuisisi antara platform digital, bank, bahkan fintech. Ada bank yang juga dimiliki oleh fintech atau bank yang juga memiliki fintech. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa kolaborasi sinergi itu menjadi sesuatu keniscayaan yang terjadi di dalam operasional lembaga jasa keuangan di era digital. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita harus bisa juga melihat bahwa bagaimana sih perkembangan digitalisasi di sektor keuangan ketika kita bicara transformasi. Bahwa dulu ketika kita mengenal yang namanya general ledger, itu adalah kita kategorikan sebagai fintech generasi pertama. Jadi dulu ketika melakukan inputting,
berubah yang tadinya manual, yang namanya buku besar, ya bukunya besar. Kemudian dibuat menjadi satu sistem, dengan sistem akuntansi yang mempermudah. Jadi tinggal di-key-in, muncullah reporting. Itu adalah awal mula kita menggunakan teknologi di dalam melakukan pencatatan kita. Kemudian berkembang. Dulu yang namanya muncul yang pertama kali ATM. Ada kartu ATM gitu. Dulu saya masih ingat sekali, saya waktu kuliah bangga sekali karena saya bisa punya ATM gitu. Ya. Jadi ATM itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa saat itu. Nah, kemudian berkembang lagi. Ada yang namanya internet banking. Nah, ini internet banking memudahkan seseorang untuk melakukan transaksi saat itu. Tapi memang penggunaannya dulu awal mulanya memang tidak semasif sekarang. Jadi ini fintech di generasi kedua. Jadi pemanfaatan teknologi di dunia jasa keuangan khususnya perbankan. Nah, kemudian masuk ke fintech generasi ketiga yang namanya digital payment. Kemudian ada yang namanya peer-to-peer lending. Ini di tahun 2015 ke atas. 2015 bahkan sekarang juga masih ada. Ini adalah fintech generasi ketiga. Nah, kemudian ada lagi sekarang yang namanya layanan credit scoring, Bapak Ibu sekalian. Jadi credit scoring ini bahkan di Indonesia sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang namanya Lembaga Penyediaan Informasi Pembiayaan (LPIP) yang berizin dan terdaftar di OJK. Mereka melakukan pemberian informasi dan juga memberikan layanan credit scoring untuk mempermudah lembaga jasa keuangan di dalam melakukan analisis secara cepat. Nah, kemudian yang terakhir yang saat ini memang lagi mulai dikembangkan adalah fintech generasi keempat. Ini ada yang namanya financial planner, robo advisor. Jadi advisornya dalam bentuk robot ya, tapi tidak langsung ketemu gitu face to face. Kemudian ada yang namanya securities crowdfunding. Ini hal yang baru, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendanaan dengan mengeluarkan instrumen keuangan seperti ekuitas maupun surat utang. Dan biasanya memang segmennya untuk UMKM. Ini yang dikembangkan oleh OJK. Nanti saya akan cerita bagaimana perkembangan securities crowdfunding dan peer-to-peer lending yang ada di OJK. Di samping tadi transformasi, ada hal yang juga menjadi suatu tantangan sekaligus juga potensi buat pengembangan sektor jasa keuangan ke depan. Sebagaimana Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah mendengar bahwa saat ini di Indonesia itu data kami menunjukkan masih ada gap pembiayaan di masyarakat yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit dari lembaga jasa keuangan. Itu jumlahnya cukup besar, sekitar 2.300 triliun ya, data dari OJK 2020. Dan ini menunjukkan bahwa ada peluang dari lembaga jasa keuangan tadi untuk menggarap gap pembiayaan tadi. Ya. Kemudian GDP dan jumlah penduduk Indonesia itu tertinggi di ASEAN. Nah, namun aktivitas transaksi keuangan elektroniknya kita masih kalah dengan negara-negara tetangga kita. Ya, ini yang menjadi latar belakang juga kenapa OJK memiliki kebijakan untuk mempercepat transformasi di sektor jasa keuangan khususnya terkait dengan layanan digital. Kemudian dari sisi inklusi pembiayaan, itu masih ada sekitar 77,6% itu UMKM yang belum dapat akses pembiayaan dari industri jasa keuangan. Ini kami mengutip hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia tahun 2021 yang lalu. Kemudian tantangan berikutnya adalah distribusi perekonomian. Jadi kalau kita lihat struktur ekonomi kita masih didominasi oleh perekonomian yang ada di wilayah Pulau Jawa, sekitar hampir 60%-nya gitu ya. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana sebaran dari transaksi layanan keuangan yang memanfaatkan digital.
di semua pulau yang ada di Indonesia, setiap provinsi. Kemudian tingkat kesejahteraan, tingkat Gini rasio Indonesia, ini juga masih di kisaran 0,38. Ini dari data BPS tahun 2022. Nah, ini apa peluangnya adalah kami mengharapkan fintech ini menjadi apa namanya lembaga jasa keuangan yang juga mampu memperbaiki tingkat keseimbangan kesejahteraan penduduk supaya masyarakat kita jauh bisa lebih sejahtera di kemudian hari. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, potensi fintech di dalam percepatan inklusi keuangan dan pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita bicara mengenai potensi, tadi sudah saya singgung sedikit, ada tantangan dan ada potensi di sana, ada peluang di sana. Tapi kita juga mengharapkan bahwa dengan adanya pengembangan financial technology di lembaga jasa keuangan ya, di sektor jasa keuangan maksud saya, itu dapat membuka akses pendanaan terhadap masyarakat yang unbankable dan UMKM. Tadi kita melihat gap pembiayaannya cukup besar, sekitar 2.300 triliun. Artinya apa? Artinya banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan dasar seperti perbankan. Nah, masyarakat-masyarakat ini tentu menjadi target dari fintech-fintech yang ada di Indonesia. Kemudian sistem pembayaran terintegrasi pada e-commerce, layanan transportasi, logistik, turisme, dan juga hiburan. Jadi Bapak Ibu ini sudah mulai berjalan saat ini, di mana yang namanya transaksi e-commerce, turisme itu sudah bisa terintegrasi di dalam layanan keuangan di di sektor jasa keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa melakukan transaksi booking hotel, kemudian transaksi pembelian, itu semua memanfaatkan layanan perbankan karena pembayarannya tentu pasti melalui virtual account yang ada di perbankan juga. Kemudian ekosistem yang tumbuh cepat dan membantu memperluas inklusi keuangan ke berbagai segmen masyarakat. Jadi tadi fintech ini diharapkan memperluas atau mempercepat inklusi keuangan ke segmen-segmen masyarakat, khususnya masyarakat yang jangkauan kepada layanan kantor jasa keuangan itu cukup jauh. Nah, itu yang biasanya menjadi market buat fintech tadi. Kemudian peran fintech juga membangun ekonomi digital terbesar dengan pertumbuhan tercepat di ASEAN. Nah, ini tadi sebagaimana di awal saya ceritakan bagaimana potensi digital ekonomi kita hingga 2030 itu menjadi potensi tersendiri. Kemudian fakta-fakta menunjukkan bahwa transaksi e-money kita di kuartal ketiga tahun lalu saja, ini data terakhir di 2021, itu aja tumbuh cukup signifikan 55%, ya, dengan volume transaksi kurang lebih 514 juta transaksi. Ini transaksi e-money. Kemudian dari transaksi e-commerce itu juga bahkan sudah mencapai 401 triliun. Kemudian dari sisi penyaluran kredit peer-to-peer lending, Bapak Ibu sekalian, itu sudah mencapai 295 triliun. Ini juga menunjukkan fakta bahwa fintech cukup mengalami perkembangan yang signifikan selama periode di 2021 yang lalu. Bahkan ini juga nanti kita akan lihat pengguna internet ya di Indonesia cukup tinggi ya, hampir 196 juta. Jadi artinya kalau kita bicara jumlah penduduk sama pengguna internet ya ini sudah hampir sama gitu. Artinya masyarakat kita sudah lebih lebih friendly dengan yang namanya internet. Meskipun nanti ada beberapa kondisi mengenai infrastruktur yang menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangan financial teknologi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit akan cerita juga mengenai statistik transaksi keuangan digital pada periode Desember tahun lalu. Ini transaksi keuangan digital, khususnya yang di inovasi keuangan digital. Apa sih nanti inovasi keuangan digital? Nanti saya akan juga cerita sedikit. Tapi di statistik ini
ini menjadi suatu gambaran sebaran di mana keuangan digital kita memang relatif masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Jadi ini yang menunjukkan apa namanya transaksi yang dilakukan. Di luar wilayah itu masih relatif share-nya masih relatif lebih sedikit. Tapi dari sisi transaksi e-commerce tadi saya sudah singgung juga, peningkatan tren terbesar terjadi di tahun 2019 hingga 2020. Nah, digital banking itu di 2020 yang lalu ketika pandemi datang, itu lonjakannya luar biasa. Nah, kalau dari 2018-2019 peningkatannya tidak terlalu signifikan, tapi begitu di 2020 ketika pandemi datang, itu lonjakannya luar biasa. Termasuk transaksi uang elektronik yang tadinya di 2018 tidak terlalu apa namanya banyak, tapi di 2019 hingga 2020 itu pertumbuhannya grafiknya terus meningkat, bahkan secara nominal juga jumlahnya tumbuh luar biasa. Saat ini Bapak Ibu di kami di OJK mengawasi sebanyak 198 perusahaan platform. Ini saya cerita platform ya Bapak Ibu ya. Jadi agak sedikit beda konteks fintech ini sebagai lembaga jasa keuangan, tidak seperti perbankan ataupun industri keuangan yang lain yang memang mereka memiliki dana kemudian disalurkan. Ini mereka sifatnya penyedia platform. Kami mengawasi 198 perusahaan, ada 102 peer-to-peer lending, ada 86 yang masih masuk di dalam inovasi keuangan digital, kemudian ada 10 securities crowdfunding. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit saya mungkin bercerita sedikit mengenai dalam ekosistem keuangan digital, sebagaimana kita juga memahami bahwa bisnis perantara, ya, atau kalau dalam bahasa umumnya kita makelar atau belantik, itu adalah bisnis yang sejak dunia ini ada, itu adalah suatu bisnis yang terus-menerus ada, tidak akan pernah mati. Ya, apapun bentuknya, apapun model bisnisnya, yang namanya bisnis perantara, ya, atau makelar atau belantik, itu pasti akan tetap muncul. Nah, sebagaimana di dalam inovasi keuangan digital atau peer-to-peer lending, itu tahu banyak sayangnya adalah bisnis perantara. Jadi seperti peer-to-peer lending. Ketika bicara peer-to-peer lending adalah menghubungkan antara lender dan borrower. Jadi dia sendiri, perusahaan fintech itu tidak memiliki uang sendiri. Uangnya dari mana? Uangnya adalah dari lender. Kemudian yang meminjam siapa? Ya borrower. Gitu ya. Kemudian di inovasi keuangan digital, misalkan dia adalah funding agent. Dia tidak memiliki dana, dia memiliki informasi. Jadi informasi bahwa oh ini di sini nempatin dana kalau ke BPR ini bunganya sekian persen. Nah, kemudian masyarakat diberikan informasi kemudian tertarik. Ya kan? Nah, itulah bisnis funding agent tadi. Jadi bisnisnya adalah bisnis perantara. Begitupun securities crowdfunding, itu juga perantara. Karena penyedia platform SCF hanya menghubungkan antara penerbit dan juga nanti investornya. Ya, siapa yang mau menempatkan dananya membeli instrumen keuangan tadi, ya, berinvestasi di sana. Jadi dalam konteks inovasi keuangan digital, model bisnis yang selalu dikembangkan memang lebih banyak bicaranya adalah bisnis perantara. Sebagaimana kalau kita lihat seperti Gojek, itu adalah bisnis perantara. Ya, dia tidak punya motor, tapi dia bisa menghubungkan antara yang punya motor sama yang mau menggunakan transportasi kendaraan motor tadi, gitu kan? Gitu. Jadi itulah kurang lebih gambaran mengenai model bisnis fintech yang juga menjadi domain OJK. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya sudah singgung sedikit bahwa pemanfaatan model bisnis baru yang ada dikembangkan oleh OJK kaitannya dengan tugas dan kewenangannya OJK. Tadi yang pertama adalah peer-to-peer lending. Jadi kalau kita sering mendengar fintech lending atau mungkin pinjaman online, nah sebetulnya perusahaan fintech itu tidak punya dana tadi seperti saya ceritakan, tapi dia adalah
menjadi perantara antara si lender dan borrower. Kemudian ada yang namanya securities crowdfunding tadi. Ini juga adalah platform yang menyediakan layanan. Ya, layanan apa? Layanan untuk UMKM misalkan menerbitkan instrumen keuangan seperti saham atau surat utang, ya, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh investor. Kemudian tadi ada juga bisnis agregator, tadi yang seperti saya contohkan seperti funding agent. Ya, di sana memberikan informasi. Ya, yang namanya maklar itu kan informasi yang mahal, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya menjadi maklar mobil misalnya gitu kan, saya punya informasi mobil ini yang mau dijual, ya, harganya sekian, kemudian ada yang nyari mobil, ya, mobil jenisnya sekian, tahun sekian, dia punya pagu sekian gitu. Nah, saya hubungkan, ketemu gitu. Makanya bisnis yang selalu menguntungkan itu adalah bisnis perantara, bisnis belantik gitu, bisnis maklar gitu ya. Itu nggak pernah rugi gitu. Karena dari kiri dan kanan pasti dapat gitu ya. Kemudian financial planner, di sini juga kami juga mengatur di dalam inovasi keuangan digital kaitannya dengan jasa perencanaan keuangan, layanan konsultasi investasi, termasuk juga untuk perlindungan risiko yang terkait dengan asuransi. Nah, di luar yang keempat ini ada beberapa yang juga dikembangkan oleh OJK dari sisi pengaturan di dalam inovasi keuangan digital yang namanya EKYC, kemudian inovatif credit scoring, kemudian ada reteh electronic sign gitu ya. Itu juga menjadi infrastruktur yang dikembangkan oleh OJK untuk mensupport 4 jenis layanan fintech yang diatur dan diawasi oleh OJK. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang sudah saya sempat singgung sedikit, model bisnis funding agent ini sebagai satu contoh agregator. Jadi ini contohnya adalah seperti komunal. Komunal ini mempertemukan antara masyarakat pemilik dana dan BPR-BPR yang membutuhkan dana. Jadi informasi yang disediakan oleh si komunal itu yang dimanfaatkan oleh para calon-calon deposit. Kemudian EKYC-nya di sana ada, kemudian juga si komunal memberikan informasi kepada BPR calon-calon depositnya siapa saja. BPR juga memberikan informasi kira-kira kisaran suku bunga seperti apa, dan komunal mendapatkan fee dari BPR tadi gitu ya, dari informasi yang diberikan terkait dengan calon-calon deposan yang akan menempatkan dana. Jadi ini baru dikembangkan, termasuk di dalam inovasi keuangan digital terkait dengan bisnis, model bisnis yang namanya funding agent. Ini baru di BPR. Kalau untuk Bank Umum memang belum masuk ke sana karena BPR ini kan wilayahnya terbatas, Bapak Ibu sekalian. Jadi jaringan kantornya hanya di wilayah satu provinsi, sehingga kalau misalkan ada deposan di luar provinsi mau datang ke BPR kan kejauhan, tidak mungkin gitu. Maka ada jasa perantara tadi. Nah, yang kebetulan ini salah satu contohnya adalah PT Komunal yang memberikan layanan untuk informasi kepada calon-calon deposan BPR. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan sedikit, tapi kalau ditanya kenapa inovasi keuangan digital ini perlu diatur, yang jelas yang pertama kami mengedepankan sisi perlindungan konsumen. Kalau tidak diatur tentu konsumen juga menjadi was-was, maka yang paling utama kami mengedepankan perlindungan konsumennya dulu. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi pengembangan infrastruktur digital yang efektif dan efisien. Kenapa ini menjadi perlu, menjadi penting? Karena ekosistem keuangan digital kita berkembang sedemikian rupa dan harus bisa menciptakan suatu layanan yang murah, cepat, dan mudah. Itu yang menjadi tagline di dalam layanan digital keuangan gitu ya. Karena kalau tidak cepat, mudah, dan murah, itu juga ditinggalkan oleh konsumen. Jadi konsumen menghendakinya adalah seperti itu. Kemudian
penguatan regulasi dan pengawasan untuk mencegah disrupsi. Jadi kita tidak ingin ekosistem keuangan yang ada saat ini, baik yang konvensional maupun digital, itu saling makan. Maka harus ada regulasi dan pengawasan yang kuat supaya apa? Supaya tidak terjadi saling memakan gitu. Jadi kanibalisme yang terjadi di sektor jasa keuangan. Kami tidak menginginkan seperti itu. Maka harus ada regulasi dan pengawasan yang cukup kuat, di mana yang kami dorong antara lembaga jasa keuangan yang konvensional atau tradisional dengan lembaga jasa keuangan yang sudah mengedepankan aspek digital itu bisa melakukan sinergi dan kolaborasi. Kemudian memastikan standarisasi. Jadi ini juga menjadi penting karena yang namanya inovasi keuangan digital, Bapak Ibu sekalian, cakupannya cukup luas. Jadi tadi saya cerita salah satu model bisnisnya adalah funding agent. Kita tidak pernah berpikir bahwa funding agent itu bisa menjadi satu model bisnis tersendiri. Gitu. Maka ketika itu muncul, maka kami masukkan itu sebagai suatu inovasi keuangan digital. Nah, nanti masuk di dalam regulatory sandbox, ada piloting, kemudian akan dilihat, direview, dan kalau memang seandainya itu menjadi sesuatu yang skalanya sudah semakin besar dan semakin masif, maka akan diatur tersendiri sebagai industri yang diawasi dan diatur secara lebih ketat lagi. Kemudian juga inovasi keuangan digital ini juga untuk mendukung inovasi yang bertanggung jawab. Jadi yang namanya digital, yang namanya inovasi tidak boleh dimatikan. Itu sudah menjadi pattern di OJK. Setiap ada inovasi, tentu kita harus melihat sisi regulasi. Muncul inovasi baru, kita lihat regulasi. Jadi jangan sampai nanti regulasi kita tertinggal dengan inovasinya gitu. Itu membahayakan untuk sisi sektor jasa keuangan dan khususnya perlindungan konsumen. Kemudian menciptakan ekosistem keuangan digital. Nah, ini sudah pasti bahwa saat ini perubahan ekosistem keuangan digital luar biasa. Berubah cukup cepat, maka kami juga harus mentransformasi pengaturan dan pengawasannya juga untuk berubah lebih cepat juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi saya singgung banyak mengenai inovasi keuangan digital. Seperti apa sih filosofinya inovasi keuangan digital tadi? Jadi Bapak Ibu, di dalam bisnis keuangan, di sektor jasa keuangan, terkadang muncul hal-hal yang baru. Ya, istilahnya ada namanya reinvention. Jadi ada penciptaan atau inovasi model bisnis baru yang belum ada dari yang sebelumnya. Kalau misalnya dia hanya merubah, misalnya renewal dari produk dan layanan keuangan yang sudah ada, itu tidak terlalu susah. Karena itu biasanya melekat dengan produk dan layanan keuangan yang sudah ada. Misalnya sekarang digital banking, ya, kemudian digital insurance, digital wealth management, itu renewal dari apa yang sudah ada. Produknya apa? Tabungan kalau untuk banking. Insurance ya polis. Ya, wealth management kan sudah ada memang layanannya. Jadi sebelum adanya fintech itu juga sudah ada. Artinya itu tidak perlu pengaturan secara khusus. Nah, tetapi ada inovasi-inovasi yang baru muncul yang kita sendiri tidak pernah terbayangkan gitu ya, bahwa ada yang namanya EKYC, ada yang namanya credit scoring gitu. Ada yang namanya agregator tadi yang seperti saya cerita funding agent itu sebagai salah satu contoh agregator. Nah, inovasi yang baru ini aturannya belum ada biasanya. Nah, karena dia belum ada, maka kita masukkan di dalam yang namanya regulatory sandbox. Apa sih konsep regulatory sandbox, Bapak Ibu sekalian? Ketika dia belum ada aturan, tapi inovasinya sudah ada, maka kita berikan kesempatan mereka untuk melakukan piloting. Ya, piloting, kemudian kita lakukan evaluasi, bagaimana perkembangannya. Pada satu titik mungkin nanti industrinya berkembang begitu cepat dan semakin masif, semakin besar, maka harus diatur di dalam satu peraturan tersendiri. Nah, jadi saat ini semua hal yang baru masuknya di IKD, inovasi keuangan digital. Nah, konsep pengaturannya seperti apa untuk yang seperti ini? Maka kita gunakan konsep pengaturannya prinsipnya adalah light touch and safe harbor. Jadi kita nyentuh tapi ringan aja gitu. Jadi tidak boleh yang terlalu intens, yang kesannya nanti jadi mematikan industrinya. Jadi kita sentuh dia dengan sentuhan halus. Tapi kita juga harus membuat industrinya berkembang. Inovasinya tidak boleh mati. Jadi itu yang konsep
pengembangan atau pengawasan yang dilakukan oleh OJK terkait dengan inovasi-inovasi keuangan digital yang baru muncul atau mungkin akan muncul nantinya, gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai gambaran nanti boleh dibaca-baca terkait dengan POJK 13 tahun 2018. Nah, POJK 13 POJK tadi itu menyinggung mengenai POJK 2018 tadi menyinggung mengenai kerangka regulasi. Kami ingin menyeimbangkan bahwa kenapa kami melakukan pendekatan light touch safe harbor? Karena kami ingin menyeimbangkan antara inovasi dan mitigasi risiko yang seperti saya sampaikan tadi. Inovasinya tidak mati, inovasinya bisa terus berkembang, tujuannya untuk memperdalam inklusi keuangan, meningkatkan literasi, dan juga untuk mempermudah akses pembiayaan di sisi UMKM yang masih mengalami gap tadi. Tapi di sisi yang lain, mitigasi risikonya juga kita kedepankan, ya, perlindungan konsumennya juga penting, gitu ya, sehingga kita lakukan pendekatan light touch safe harbor tadi. Jadi artinya peraturannya tidak boleh terlalu ketat mengatur secara detail, kita serahkan kepada kondak di dalam entitasnya mereka, kemudian kita lakukan evaluasi. Dan sifatnya di dalam mereka memberikan layanan keuangan itu sifatnya piloting terlebih dahulu. Jadi ada periodisasi di mana mereka melakukan piloting, kemudian kita lakukan evaluasi, kemudian kita lihat perkembangannya, dan kemudian pada satu titik memang kita harus mengatur tersendiri. Kalau saat ini inovasi keuangan digital diatur di dalam satu POJK saja, jadi tidak diatur secara detail per bisnis modelnya, gitu, karena memang masih dalam tahap pengembangan. Kemudian ini peran OJK secara umum, mungkin kita bisa melihat bahwa dari sisi perlindungan apa yang harus dilakukan oleh OJK, dari sisi pengawasannya juga bagaimana, dari sisi perizinannya, kemudian pengaturan termasuk pengembangannya. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, dari sisi pengembangan OJK memiliki yang namanya fintech center. Ada yang namanya innovation hub. Jadi di OJK bisa melakukan konsultasi secara gratis kalau memang mau mengembangkan bisnis model tertentu yang ada terkait dengan layanan sektor jasa keuangan untuk masuk ke inovasi keuangan digital nantinya, maka OJK memberikan jasa konsultasi di mana di sana tidak perlu membayar, bisa berdiskusi lebih lanjut, sehingga nantinya diharapkan model bisnis yang nanti akan dikembangkan itu bisa masuk ke dalam regulatory sandbox di inovasi keuangan digital. Nah, dari sisi pengawasan ada dua pendekatan yang ada di OJK selama ini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan fintech. Tadi kalau di inovasi keuangan digital namanya ada pengawasan market conduct-nya, lebih mengedepankan market disiplinnya, tapi dari sisi beberapa fintech yang lain, kami melakukan pendekatan prudensial karena industrinya sudah berkembang sedemikian rupa, seperti perbankan, peer-to-peer lending, kemudian juga securities crowdfunding. Jadi pendekatan pengawasannya menggunakan dua model, pendekatan prudensial dan juga pendekatan market conduct atau market disiplin. Kemudian ini tadi saya sudah singgung banyak, mungkin saya akan bisa skip, tapi saya juga akan cerita sedikit bagaimana perkembangan fintech lending yang sudah ada sejak 2015 dan diawasi oleh OJK. Jadi Bapak Ibu, saat ini fintech lending itu jumlahnya yang terdaftar dan berizin di OJK ada 102 fintech lending. Total asetnya untuk yang konvensional itu sudah mencapai 4.700 triliun. Triliun, 4,7 triliun maksudnya. Kemudian untuk yang syariah itu ada 114 miliar. Sebagai informasi, yang konvensional fintech-nya ada 95, yang syariah itu ada 7 fintech syariah. Nah, kalau kita lihat dari demografinya, peminjam
berdasarkan sisi peminjam, Bapak Ibu, atau borrower, itu borrower yang berjenis kelamin wanita atau perempuan itu lebih banyak dibandingkan yang bergender pria. Nah, ini kalau kita lihat yang wanita itu sekitar 8,2 juta orang borrower, sementara yang laki-laki ada 7,9 borrower. Jadi yang perempuan masih lebih banyak yang meminjam atau menjadi borrower di fintech. Nilainya juga lebih banyak perempuan. Jadi perempuan itu sekitar 21 triliun, yang laki-laki itu 17,3 triliun. Ini agregat data dari 2015. Nah, kalau kita bandingkan usia, rata-rata peminjam yang melalui platform fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK itu mayoritas didominasi oleh penduduk yang berusia 19 sampai 34 tahun. Jadi kaum muda yang lebih banyak memanfaatkan layanan fintech lending ini sekitar 63%. Yang juga menarik, ini ada yang di bawah 19 tahun ini yang memanfaatkan ini. Jadi mungkin pas dapat KTP ini mungkin 17 sampai 19 tahun gitu ya. Kalau rasanya belum punya KTP ya nggak bisa kan akses ke fintech lending gitu. Jadi mungkin 17 sampai 18 tahun. Nah, dari sisi yang usia 35 sampai 54 tahun, ini jumlahnya sekitar 33%. Jadi memang kalau berdasarkan usia pengguna atau dari sisi borrower tadi, usia muda memang yang lebih banyak memanfaatkan layanan fintech peer-to-peer lending. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu melihat nanti sebelum saya bicara demografi provinsi, saya akan lihat memperlihatkan bagaimana tingkat inklusi dan literasi keuangan per provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Ini sebagai gambaran nanti kenapa fintech lending itu kok lebih banyak larinya ke Jawa dibandingkan yang luar Pulau Jawa. Jadi kalau kita bagi menjadi 4 kuadran ini, Bapak Ibu sekalian, kita bandingkan antara indeks literasi keuangan secara nasional yang 38% secara nasional, kemudian yang tingkat inklusi keuangan secara nasional sekitar 76%. Di sini kita bisa melihat bahwa DKI Jakarta yang di kuadran 1, Bapak Ibu, ini tingkat literasinya sudah bagus, tingkat inklusinya juga sudah tinggi. Nah, kita di Jawa Timur khususnya itu kita menduduki peringkat yang sudah cukup bagus ya. Dari sisi literasi juga kita sudah di atas nasional, dari sisi inklusi keuangan juga kita sudah di atas rata-rata nasional. Nah, tapi di daerah yang lain, misalnya di wilayah luar Jawa yang kita lihat di kuadran keempat, ini menunjukkan masih tingkat literasinya di bawah literasi nasional, kemudian tingkat inklusinya juga di bawah tingkat rata-rata inklusi secara nasional. Inilah yang menjadi PR kami, menjadi target juga untuk melakukan edukasi, sehingga diharapkan yang kuadran keempat ini bisa bergeser ke kuadran 1 semua gitu ya. Nah, yang menarik justru di Jawa Tengah. Kalau lihat di Jawa Tengah, itu tingkat literasi masyarakatnya tinggi, tapi tingkat inklusinya itu di bawah rata-rata nasional. Artinya masyarakatnya masih banyak yang belum dapat akses. Tapi yang sudah mendapatkan akses itu sudah lebih well literate dibandingkan wilayah yang lain. Ya. Jadi ini yang agak menarik. Biasanya yang sering muncul adalah di sini, di kuadran ketiga. Tingkat inklusinya tinggi, tingkat literasinya relatif rendah di bawah nasional. Sehingga apa? Ini yang menjadi target kami untuk melakukan sosialisasi waspada pinjaman online ilegal, misalnya waspada investasi ilegal. Kenapa? Tingkat inklusinya sudah tinggi, tapi literasinya di bawah rata-rata nasional. Sehingga rentan terhadap adanya tawaran-tawaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu hasil survei OJK tahun 2019. Saat ini OJK sedang melakukan survei lagi
tahun 2022, mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan di Oktober nanti bisa dirilis hasil surveinya terkait dengan survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Nah, tapi dalam kondisi yang tadi saya sampaikan, ini data-data fintech juga menunjukkan kenapa fintech lending itu lebih banyak didominasi pemanfaatannya oleh masyarakat yang berdomisili di Pulau Jawa tadi, khususnya di DKI Jakarta ya, jumlahnya total lendernya. Jadi lender ini adalah yang berinvestasi di fintech ya, sebagai apa namanya pemilik dana gitu ya. Itu totalnya 8,2 juta. Padahal total secara nasional itu ada 8,5 juta. Jadi mayoritas adanya di DKI, Bapak Ibu sekalian. Jadi jumlah lender yang memiliki dana yang memanfaatkan fintech sebagai sarana untuk berinvestasi itu banyak dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta justru. Nah, Jawa Timur sekitar 64.000. Jadi kita masih belum banyak dibandingkan wilayah seperti Jawa Barat bahkan Banten gitu ya, yang jumlahnya lebih banyak memanfaatkan fintech peer-to-peer lending ini sebagai sarana juga untuk berinvestasi gitu, karena sebagai lender itu sebagai adalah sebagai cara untuk juga melakukan investasi di samping membantu apa namanya masyarakat yang membutuhkan dana. Karena tadi di awal saya bicara mengenai platform fintech itu adalah platform yang membantu masyarakat yang membutuhkan dana, meminjam dana gitu, kemudian si pemilik dana bisa membantunya dalam bentuk menempatkan dana. Jadi analogi yang paling sederhana adalah ketika saya misalnya tetangga saya misalnya punya UMKM, dia mau mengembangkan usaha, tapi dia sudah tidak bisa bankable lagi. Kenapa? Jaminannya sudah habis ditaruh ke bank semua, tapi dia masih butuh modal tambahan. Ya, dia masih punya kemampuan untuk mengembangkan bisnis. Nah, sehingga itu bisa masuk ke segmen fintech. Tapi kalau dia minjem ke saya, itu pasti secara pribadi kan kita juga sungkan, karena tetangga sendiri mau minjemin, takutnya nanti malah tidak balik gitu kan. Gitu. Maka bisa diarahkan ke fintech, masuk ke platform fintech sebagai borrower. Nanti saya sebagai tetangganya lihat, oh dia ada di posisi borrower nih, mengajukan pinjaman. Saya bisa masuk sebagai lender. Ya kan dia nggak tahu bahwa saya adalah lendernya gitu ya, bahwa saya adalah tetangganya yang minjemin duit. Gitu. Jadi sebetulnya konsep sosialnya ada di sana di dalam apa namanya model bisnis fintech peer-to-peer lending tadi. Jadi bisa saling membantu pihak yang lain yang membutuhkan, khususnya UMKM tadi. Kemudian tadi dari sisi lender, tadi kita bicara adalah orangnya, jumlahnya kurang lebih sekitar 8,5 juta. Sekarang dana yang ditempatkan itu besarnya 13,75 triliun. Itu juga terbesar di DKI Jakarta. Gitu ya. Di Jawa Timur hanya sekitar 431 miliar. Jadi belum sampai setengah triliun. Jadi nilai yang ditempatkan dalam platform fintech tadi sebagai lender yang terbesar adalah di DKI Jakarta. Kalau kita perhatikan di luar Jawa juga masih relatif sangat rendah. Ya, di Sumatera tertinggi itu di Sumatera Utara itu hanya 41,1 miliar. Di Sulawesi Selatan itu 11,49 miliar. Gitu. Jadi relatif masih lebih kecil nilainya. Kemudian dari sisi borrower, begitupun juga dari sisi borrower itu konsentrasinya juga masih banyak di masyarakat Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu sama DKI itu jumlahnya rata-rata kurang lebih sekitar 4 juta. Di Jawa Timur itu pengguna atau borrowernya hanya sekitar 1,6 juta. Ya, Jawa Tengah 1,2 juta. Itu untuk wilayah Sumatera itu di Sumatera Utara 421.000. Kemudian yang menarik di Papua ada 24.600 yang menggunakan sebagai borrower. Padahal dia tadi kalau kita bicara lendernya itu hanya 590 orang. Jadi 590 orang yang memanfaatkan ada sekitar 24.000. Apa namanya dari sisi borrowernya. Nah, ke depan memang kami melihat Bapak Ibu sekalian, meskipun konsentrasi saat ini masih terbanyak adalah di Pulau Jawa, hanya sekitar 19,1% saja yang di luar Pulau Jawa, tapi ke depan
market di Jawa ini juga akan semakin padat dan persaingannya juga akan semakin ketat antar fintech, sehingga memang tantangannya adalah bagaimana mengembangkan layanan fintech tadi masuk ke segmen masyarakat di luar Pulau Jawa lebih banyak, lebih intens, memang dengan satu prakondisi harus apa namanya adanya improvement dari sisi infrastruktur internet. Jadi jangkauan layanan internet dan kecepatan ya, itu juga menjadi suatu modal yang kuat untuk mengembangkan atau memperluas bisnis fintech peer-to-peer lending ini ke luar Pulau Jawa. Kemudian Bapak Ibu, sedikit juga saya mau menginformasikan karena ini terkait juga dengan perilaku ya Bapak Ibu dari sisi konsumen atau masyarakat kita di dalam memanfaatkan keuangan digital khususnya fintech, dalam hal ini fintech lending. Saya coba membandingkan, saya membaca satu jurnal yang menarik yang dilakukan oleh Stefani 2021 itu menyatakan bahwa tingginya jumlah pengguna internet tidak selamanya berbanding lurus dengan animo masyarakat untuk mengakses fintech lending sebagai borrower ataupun sebagai lender. Jadi di dalam data ini memperbandingkan, menunjukkan juga misalnya seperti di DKI Jakarta itu jumlah akun borrowernya lebih banyak daripada jumlah pengguna internet. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang unik ya, di mana seseorang yang sebagai pengguna internet itu rata-rata dia punya akun borrower lebih dari satu itu rata-rata. Jadi bisa sampai hampir 2 atau 3 akun gitu ya. Jadi satu orang di sana bisa punya 3 akun gitu di DKI Jakarta. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang di Pulau Jawa. Kalau kita lihat di Banten, Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur maupun Jawa Tengah, di sana pengguna internetnya masih banyak, tapi pengguna akun borrowernya masih relatif sedikit gitu ya. Jadi sedikit yang memang membedakan adalah yang di DKI Jakarta. Jadi tidak selalu berbanding lurus. Jadi pengguna internet itu secara umum juga tidak selalu berbanding lurus dengan akun borrowernya. Bahkan seperti kalau kita lihat juga misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah pengguna internet tertinggi, sekitar 35 juta, karena jumlah penduduknya paling banyak saat ini. Lebih dari 50-an juta penduduk Indonesia itu adanya di Jawa Barat. Nah, pengguna internetnya 35 juta, tapi yang mengakses untuk fintech peer-to-peer lending itu hanya 9,8 juta. Jadi kalah jauh dibandingkan DKI Jakarta gitu ya. Padahal pengguna internetnya di Jawa Barat adalah yang terbesar. Nah, kalau dari sisi persentase penggunaannya ini kalau kita bedah per provinsi, ya ini memang wilayah di Jawa adalah pengguna akun borrower sebagai akun borrower di fintech lending yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, itu mungkin yang terkait dengan fintech lending. Ada satu slide ini juga menggambarkan mengenai securities crowdfunding. Tadi saya cerita yang sebelumnya adalah bagaimana bisnis fintech lending yang sudah berkembang mulai dari 2015. Nah, securities crowdfunding ini adalah sesuatu yang baru. Sebelumnya namanya equity crowdfunding, yaitu dikembangkan di 2018. Kemudian di 2020 yang lalu itu dikembangkan dengan memperluas tidak hanya sifatnya ekuitas, tapi juga dalam bentuk instrumen surat utang yang lain gitu ya, sehingga dinamakan securities crowdfunding. Nah, ini adalah penyedia platform juga untuk mempertemukan antara penerbit. Nah, penerbitnya ini bisa UMKM, bisa PT, badan hukum tertentu, kemudian ada juga masyarakat yang ingin menjadi pemodal, menjadi investor yang membeli instrumen keuangannya tadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah penerbit ini artinya masyarakat yang memanfaatkan securities crowdfunding ini untuk memperoleh dana. Ya, untuk memperoleh dana kita perhatikan di 2020 yang lalu ketika awal-awal jumlahnya cukup banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan ini, khususnya UMKM. Nah, kemudian di 2020
2021 kemudian 2022 ini sedikit lebih menurun. Jadi mulai boomingnya di 2020 dan 2021 yang memanfaatkan itu. Nah, kemudian tapi Bapak Ibu sekalian, saya juga perlu menyampaikan bahwa kalau bicara total dana yang disalurkan, akumulasinya hingga triwulan 2 2022 itu jumlahnya sudah mencapai 0,5 triliun. Jadi artinya ini menjadi suatu instrumen yang cukup menjanjikan juga buat UMKM. Karena apa? Karena kalau aksesnya adalah misalkan UMKM mau mengembangkan bisnis, masuk ke perbankan, jaminannya sudah tidak ada lagi, sudah habis, tapi juga mereka harus misalkan dapat pinjaman dari perbankan atau dari perusahaan pembiayaan yang lain, setiap bulan ketika kredit diberikan, setiap bulan harus bayar bunga, ya kan? Kemudian pada saat jatuh tempo pokok harus dibayar, gitu kan? Itu kan cukup membebani dari sisi cash flow. Nah, ini dengan securities crowdfunding ini akan membantu UMKM juga mengatur cash flow-nya lebih baik lagi. Kenapa? Karena ketika menerbitkan instrumen keuangan dalam bentuk saham misalnya, kalau bentuk saham kan berarti bayarnya dalam bentuk dividen, dividen yang nanti dibayarnya setahun sekali, gitu ya. Jadi menerbitkan saham, investor mau tertarik untuk membeli, gitu, kemudian menempatkan dana dan buat si UMKM mendapatkan dana. Nah, ini adalah suatu cara yang baik karena apa? UMKM untuk masuk ke pasar modal kan berat, masuk ke IPO misalnya. UMKM dengan size yang kecil terbatas itu kan sulit, gitu ya. Maka harus ada model bisnis yang membantu UMKM untuk bisa juga mengakses pasar modal melalui mekanisme apa yang namanya securities crowdfunding. Jadi ini Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan jumlah dana, kemudian jumlah penerbit dan jumlah pemodal yang terkait dengan securities crowdfunding. Kalau kita bedah per wilayah, yang terbanyak yang memanfaatkan dari sisi pemodalnya itu adalah Jawa Barat justru, bukan DKI Jakarta. Jawa Barat terbanyak, 3.500 orang pemodalnya. Dan total dana yang disalurkan mencapai 21 miliar. Kemudian akumulasinya bahkan mencapai 119 miliar. Itu di triwulan 2 2022. Meskipun kalau kita bicara dari awal 2018, DKI Jakarta itu jumlah akumulasi dananya yang sudah disalurkan adalah jumlah yang tertinggi, 213 miliar. Itu akumulasi dari 2018. Tapi di triwulan 2 kemarin, 2022, OJK mencatat Jawa Barat sudah mulai meninggalkan DKI gitu. Jadi jumlah pemodalnya jauh lebih banyak, termasuk penerbitnya, ya, jumlahnya lebih banyak gitu. Jadi ini masyarakat di Jawa Barat lebih khususnya UMKM-nya lebih tertarik untuk memanfaatkan platform SCF ini di dalam mendapatkan sumber pendanaan dibandingkan fintech peer-to-peer lending tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kami lakukan, Bapak Ibu, kaitannya dengan literasi. Bapak Ibu juga bisa mengakses juga mengenai digital financial literasi yang dimiliki oleh OJK melalui website OJK ataupun sikapi uangmu.ojk.go.id. Di sana ada e-book, ada video, ada games. Ini tujuannya memang kami membuat modul-modul ini untuk mempermudah masyarakat memahami mengenai apa itu digital financial, kemudian bagaimana manfaatnya, bagaimana juga risikonya, supaya masyarakat jauh lebih confident ketika menggunakan layanan keuangan digital. Ini sosialisasi yang sudah dilakukan, ini yang sifatnya masif dan skala besar. Kalau skala kecil cukup banyak, ribuan bahkan gitu ya yang kita lakukan, tergantung dengan event-event yang dilakukan per daerah, per wilayah, di mana kantor OJK-nya berada. Nah, ke depan, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang juga kami antisipasi, beberapa hal kondisinya bahwa yang jelas bisnis inti korporasi itu lama-lama juga akan daluarsa. Jadi perlu membangun ekspektasi membangun satu sistem yang memenuhi ekspektasi konsumen,
dengan adanya inovasi dan juga nilai tambah bagi shareholders ya milik dari perusahaan tadi. Jadi bisnis intinya tentu pasti akan berubah, model bisnis juga pasti akan berubah, terus mengalami perubahan. Kemudian ekspektasi konsumen juga terus juga mengalami perubahan juga. Karena apa? Karena nantinya pasti akan tuntutannya atau harapannya akan jadi lebih 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 cepat lagi, lebih mudah dan lebih murah lagi gitu ya. Sehingga mau tidak mau pemanfaatan big data dan pengembangan algoritma juga menjadi concern bisnis model bisnis lembaga jasa keuangan. Ini sebagai salah satu contoh kondisi-kondisi yang ke depan akan kita lihat, kita akan pastikan ini akan terjadi. Yang pertama adalah yang kaitannya dengan investasi hijau terkait dengan sustainability finance. Ini OJK juga sudah menerbitkan yang namanya taksonomi hijau, kemudian green bond. Ini Bapak Ibu bisa lihat ada satu kodifikasi ya, kaitannya dengan sustainability finance yang disusun oleh OJK. Kemudian yang kedua juga akan muncul yang namanya super apps yang mengintegrasikan layanan keuangan itu menjadi satu atap. Nah, ini juga kaitannya nanti kami pastinya akan melakukan perubahan dari sisi pengawasan konglomerasinya. Kalau dulu sifatnya mungkin masih konvensional, tentu ini akan lari kepada penggunaan platform-platform digital dengan menggunakan yang namanya super apps tadi. Kemudian yang ketiga juga big tech untuk non financial institution. Ini Bapak Ibu mungkin sudah mulai terjadi saat ini ya, seperti yang dilakukan oleh Bank Jago. Ya, kemudian ada yang namanya Cbank. Jadi ada pemanfaatan platform e-commerce untuk mendorong kelayanan keuangan. Jadi ini adalah bentuk sinergi ke depan, termasuk juga pemanfaatan blockchain di financial institution. Bagaimana nanti mengintegrasikan pembayaran, perdagangan, kemudian transaksi-transaksi lainnya itu di dalam satu platform. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang juga lagi marak kaitannya dengan cryptocurrency yang saat ini memang pengawasannya ada di Bapepti karena ini dianggap sebagai satu komoditas, bukan sebagai sesuatu mata uang ya, tapi sebagai komoditas yang diperjualbelikan gitu ya. Sehingga ini menjadi pengawasan dengan pengawasan rekan-rekan di Bapepti. Nah, keempat hal ini juga menjadi concern di dalam penyusunan RUU P2SK dan perlindungan data pribadi yang saat ini sedang dibahas di legislatif. Bapak Ibu kalau sudah punya draftnya, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana RUU P2SK mengakomodir keempat hal ini, karena ini kaitannya dengan model bisnis ke depan, termasuk juga untuk perlindungan data pribadi. Nah, ini saya baru dapat kemarin ini draft RUU PDP-nya. Ini luar biasa nih, perlindungan data pribadi ini. Karena data itu dikelompokkan akan menjadi dua, ada data yang sifatnya spesifik, ada data yang sifatnya umum. Dan hukumannya luar biasa. Baik si penyalahguna data gitu ya, maupun juga orang-orang yang menggunakan data kita tanpa izin dari pemilik data. Jadi ini satu hal yang baru yang nanti pasti akan merubah dan mengamankan juga dari sisi pengembangan model bisnis digital finance ke depan. Nah, di samping itu Bapak Ibu sekalian, OJK juga mempersiapkan dari sisi talenta digitalnya. Jadi orang yang duduk di sana gitu ya, yang duduk di dunia ekosistem keuangan digital. Maka OJK sudah mengeluarkan blueprint pengembangan SDM sektor jasa keuangan. Ini dari 2021 sampai 2025.
Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa melihat, nanti bisa lihat bisa di-download di websitenya OJK mengenai blueprint pengembangan SDM di sektor jasa keuangan, di mana di sana juga termasuk mengembangkan talent-talent digital yang ada di lembaga jasa keuangan. Intinya ada 4 poin kaitannya dengan peningkatan kualitas dari sisi SDM, lembaga jasa keuangan, kemudian juga ada standarisasi kompetensi. Jadi ketika SDM itu masuk ke lembaga jasa keuangan, nantinya akan sudah ada ditetapkan mengenai standar kompetensi dari talenta-talenta digital yang ada. Kemudian yang ketiga juga kaitannya dengan pemetaan kompetensi digital SDM di sektor keuangan, khususnya terkait dengan penerapan manajemen risiko, jadi pemahaman, kemudian implementasinya seperti apa. Nah, ini mapping kompetensi digital SDM ini yang terkait dengan manajemen risiko juga akan menjadi concern di dalam cetak biru SDM sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antara regulator domestik, industri, dan asosiasi untuk mempersiapkan talenta digital. Jadi untuk mempersiapkan talenta digital di sektor jasa keuangan tidak bisa hanya OJK sendiri, tetapi juga harus bersama-sama dengan asosiasi dan industri sektor jasa keuangan untuk bersama-sama mengembangkan SDM yang dikaitkan dengan talenta digital nanti. Nah, kemudian ini transformasi yang dilakukan oleh OJK yang saat ini masih terus dilakukan kaitannya dengan pengawasan sektor jasa keuangan, karena cukup banyak cakupannya Bapak Ibu sekalian entitas yang diawasi oleh OJK, baik itu mulai dari perbankan, industri keuangan non-bank, yang turunannya atau variannya cukup banyak ya, industri keuangan non-bank tadi, kemudian di pasar modal, belum lagi juga dengan lembaga keuangan lain, dan juga fintech di dalamnya, dan jumlah entitasnya ribuan banyaknya, dan ini tentunya membutuhkan transformasi yang mengarah juga kepada digitalisasi sistem pengawasan yang kami namakan juga dengan 2 hal. Yang pertama adalah kaitannya dengan supervisory technology, di mana data analytical, kemudian big data ini menjadi modal bagi OJK untuk mengembangkan pengawasan ke depan itu dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih aman, dan lebih nyaman, sehingga memudahkan OJK di dalam mengawasi entitas di industri jasa keuangan. Selain dari Subtech, itu juga ada Regtech yang juga dikembangkan oleh OJK. Jadi Regtech ini adalah penggunaan teknologi kaitannya nanti dengan kewajiban-kewajiban compliance dari entitas yang diawasi oleh OJK, termasuk kewajiban-kewajiban pelaporannya. Maka di sana juga akan ada yang namanya risk management, reporting, kemudian juga ada untuk fraud detection. Jadi ini juga sedang dikembangkan oleh OJK, pemanfaatan teknologi di dalam sistem pengaturan yang dibuat oleh OJK. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam implementasi Subtech tadi, OJK juga harus mengembangkan kapasitas internal, karena kapasitas internal ini adalah bagian dari bisnis proses reengineering yang sejak 2019 yang lalu sudah dilakukan oleh OJK, dan saat ini masih terus dilakukan secara bertahap, dan itu menghasilkan 3 hal yang sudah ditetapkan di awal 2020 dan 2021 yang terkait dengan roadmap inovasi keuangan digital, kemudian ada master plan sektor jasa keuangan Indonesia hingga 2025, dan juga ada roadmap perbankan dan perbankan syariah. Dan inilah yang mendasari menjadi pijakan kami nantinya di dalam melakukan implementasi supervisory technology dan juga Regtech untuk melakukan menjalankan sistem pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian,
pengawas OJK ke depan akan lebih banyak duduk di kantor sebetulnya. Karena apa? Data-datanya semua sudah ada dan saat ini sudah dilakukan secara bertahap, di mana OJK bisa melakukan pemeriksaan secara remote, tidak harus lagi datang ke entitas. Kami cukup dengan data yang kami miliki, kemudian kalaupun ada hal-hal yang perlu ditambahi, itu cukup menggunakan fasilitas teknologi, sehingga kami tidak perlu datang onsite langsung ke entitas, dan itu juga mempermudah di dalam proses percepatan atau akselerasi pengawasan, khususnya mengikuti perubahan yang terjadi di sektor jasa keuangan. Saya rasa kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi sedikit banyak memberikan informasi bagaimana perubahan yang terjadi di sektor jasa keuangan dan bagaimana OJK mengembangkan subtek dan rektek di dalam melakukan fungsi pengawasan. Yang dulunya kami melakukan pengawasan itu basisnya adalah manual report, di mana sistemnya cukup banyak, aplikasinya cukup banyak. Sekarang aplikasi itu bisa di-gather menjadi satu, sehingga data untuk dianalisis oleh pengawas menjadi lebih komprehensif, dan pemeriksaan tidak harus datang ke lokasi entitas dari lembaga jasa keuangannya, dan bisa dilakukan dimanapun oleh pemeriksa pengawas. Sebagai informasi juga Bu Yani, teman-teman saya kalau meriksa kadang pencar-pencar, ada yang dari rumah, ada yang duduk di kafe gitu ya, sambil buka laptop saja gitu, bisa melakukan pemeriksaan sekarang gitu. Ya ini pro konnya ada tentunya ya, karena ini masih proses berjalan terus. Ada sedikit mungkin juga ada kelemahan-kelemahannya, karena apa? Karena yang namanya audit, kalau kita tidak ketemu langsung, tidak melakukan apa ya, in touch langsung dengan audit, terkadang membuat kita juga tidak bisa melihat apa ya namanya psikologi dari sisi auditinya. Gitu. Jadi ada pro kontra juga. Tapi ini proses berjalan terus. Kami melakukan improvement juga di dalam bisnis proses pengawasan yang ada di OJK, karena kami juga tidak ingin nanti dari sisi pengaturan maupun pengawasan kami malah tertinggal dari industri yang kami awasi kan gitu. Nah, ini kan bahaya seperti itu. Oke, saya rasa demikian Bu Yeni, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Bu Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sugi dan juga teman-teman semuanya, mohon maaf karena ini terbatasnya waktu dengan diskusi yang cukup menarik. Tidak kerasa sudah di jam 11:15. Mohon izin Pak Sugi, barangkali jika ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman dari FEB, mungkin bisa kita jembatani ya Pak untuk bisa bertanya ke Pak Sugi di lain kesempatan, dan mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk bisa sharing lebih banyak lagi seperti itu. Monggo Bu Yeni, saya silakan nanti kontak ke saya atau nanti ke Mbak Erna, staf saya gitu. Jika ada tambahan pertanyaan, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Sugi. Baik Pak Sugi dan Bapak Ibu semuanya, serta rekan-rekan yang hadir pada seminar hari ini, diskusi hari ini, mungkin izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan kaitan dengan aktivitas transformasi digital, ya, khususnya untuk digital di sektor keuangan. Ada beberapa potensi yang cukup besar sekali dan juga prospek yang sangat luar biasa sekali, yang itu menjadi salah satu peluang yang bisa dikerjakan oleh aktivitas keuangan dalam mengakselerasi yang tujuannya adalah untuk mendesain tingkat kesejahteraan dan juga perbaikan perekonomian. Namun di sisi lain juga ada beberapa tantangan juga sebagai ya challenge kita untuk mendorong hal tersebut, yang mana dari tantangan ini kita tidak ya artinya kita nggak akan dengan tantangan terus akhirnya kita tidak bergerak sama sekali. Justru dengan tantangan ini menjadi salah satu peluang kita untuk mengakselerasi dari kecepatan digital tersebut. Dan inovasi ini tidak bisa kita hentikan, ya. Inovasi ini yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan penyesuaian, dan yang jauh lebih penting adalah melakukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di sektor keuangan. Inovasi keuangan digital ini menjadi salah satu cara, ya, atau salah satu upaya untuk mendorong pelayanan jasa keuangan yang lebih murah,
lebih efisien, lebih mudah, dan bisa mengakses seluruh kepentingan masyarakat dan akselerasi keseluruhan dari Indonesia khususnya bisa terlayani dengan baik dan akan memperkecil disparitas dari ekonomi itu sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Cukup menarik sekali dan mohon maaf teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu dan Pak Sugi, pada kesempatan hari ini saya selaku moderator jika ada kurang dan lebihnya dan juga banyak salahnya mungkin mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan forum hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.